Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena pada kesempatan kali ini kita kembali mereview hasil belajar kita selama kurang lebih sebulan. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW, yang dimana beliaulah contoh dan teladan untuk kita semua dalam mempelajari segala hal yang perlu untuk kita pelajari. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan meresepkan atau mereview hasil belajar saya, yang dimana pada kesempatan ini saya telah membuat payment gateway, atau biasa orang sebutnya sebagai metode pembayaran. Dan pada kali ini saya menggunakan pihak ketiga, aplikasi pihak ketiga atau website pihak ketiga, yaitu Midtrans. Midtrans ini adalah aplikasi atau web yang biasa orang gunakan untuk membuat payment gateway, karena dia bisa menggunakan atau menjadi jembatan perantara antara kita pemilik website atau kita pemilik toko online dengan para customer. Dan Midtrans ini ada dua cara dalam menggunakannya dengan non-coding dan coding. Contoh misalnya, jika seseorang memiliki toko online dan ingin menggunakan payment gateway Midtrans, itu boleh. Dan karena kita adalah seorang web developer, maka kita menggunakan Midtrans dengan cara coding. Dan di sini jika menggunakan Midtrans dalam coding, kita akan diberikan kode atau client key dan server key, yang dimana kita akan gunakan nanti itu sebagai contoh. Client key dan server key ini bisa dibilang sebagai tanda pengenal lah, bahwa ini adalah milik kita, sehingga jika client key atau server key tadi itu yang kita kirimkan ke Midtrans nanti, itu sebagai pertanda bahwa kita yang melakukan transaksi, maka dana atau uang yang masuk akan diarahkan ke rekening yang sudah ditentukan. Jadi kurang lebih saya akan menampilkan interface atau simulasi dari implementasi Midtrans ini. Jadi ini kurang lebih tampilannya jika kita ingin melakukan pembelian. Ini ada gambar produk yang berasal dari masih merupakan data dummy. Ini semua masih merupakan data dummy. Jika kita mengklik check out, maka otomatis akan menampilkan pop-up pembayaran. Di sini kita masih menggunakan testing, jadi kita bisa menggunakan BCA virtual account. Tapi kita melakukan pembayaran di sini. Karena ini salah satu kelebihan Midtrans, karena kita bisa testing melakukan pembayaran menggunakan virtual account yang disediakan oleh Midtrans. Kita masukkan kode yang diberikan tadi, inquire, pay, dan cek status. Maka payment successful. Itu kurang lebih tampilan dari atau interface dari pembayaran atau implementasi Midtrans ini. Dan adapun mari kita lihat bagaimana alur kerja dari Midtrans ini. Di sini kita ada beberapa file, ada file page sebagai halaman utama yang tadi menampilkan itu tadi, dan ini ada checkout yang merupakan tombol untuk diarahkan ke komponen checkout yang ada di sini. Dan ada lips products yang berisi data produk yang masih merupakan data dummy, yang nanti bisa diganti menggunakan database jika produknya sudah banyak. Ini ada checkout yang mengerjakan checkout yang menampilkan pop-up, snap pop-up dan payment link. Dan ini route.js yang mengirim data produk yang dikirim oleh checkout tadi ke Midtrans dan dikembalikan
dan dikembalikan ke route kembali dan diambil oleh checkout, sehingga menampilkan ini tadi. Karena sudah request datanya sudah dikembalikan dalam bentuk JSON, maka ditampilkan dalam SnapPay request data token. Nah, pop-up pembayaran tadi dimunculkan. Jadi jika kita ingin melihat alur kerja dari ininya, kurang lebih seperti ini. Di halaman utama, jika kita mengklik produk yang ingin beli, maka jika kita mengklik checkout, maka dia akan langsung mengarah ke komponen checkout. Dan di checkout, dia akan mengambil data produk, mengirim permintaan ke data produk yang ada di lips tadi, yang merupakan data dummy. Dan data dummy mengembalikan data yang diminta oleh checkout tadi. Dan checkout akan mengirimkan data barang yang ingin dibeli tadi ke API token route yang ada di API token route. Dan dari pengiriman data, dia akan mengirimkan data ke Mitrans kembali untuk diubah menjadi token. Dan ketika sudah menjadi token, akan dikembalikan ke API token route, dan token itu akan dikembalikan ke checkout kembali, dan token itu akan ditampilkan. Karena kita sudah mendapatkan token untuk atau izin kurang lebih untuk melakukan pembayaran, maka checkout akan menampilkannya tadi seperti yang kita bisa lihat di sini sebagai SnapPay yang menampilkan pop-up tersebut, sehingga maka akan memunculkan pop-up pembayaran tadi. Jadi kurang lebih seperti itu alur kerja dari payment gateway ini. Dan sebenarnya ada banyak cara untuk menggunakan Mitrans ini, tapi untuk kesempatan kali ini hanya itu saja yang bisa saya tampilkan. Dan itu menurut saya Mitrans ini cukup bagus. Hanya saja kekurangan dari Mitrans ini, dia hanya berlaku di Indonesia saja. Dan kalau kita ingin menggunakan dolar asing atau mata uang luar negeri, itu menggunakan aplikasi atau website pihak ketiga yang lain. Ada contohnya Ripe atau saya lupa satunya lagi. Jadi itu saja yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.